Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Tian yang sedang bertanding tinju. Ia tampil sangat kuat dan berhasil mengalahkan lawannya. Ayahnya bangga dan terus menyemangatinya dari pinggir ring. Namun tiba-tiba lawannya memukul kepalanya dengan sangat keras hingga Tian pingsan. Yang terjadi setelah Tian terjatuh dan pingsan di tempat, ada seekor kupu-kupu putih bercahaya yang terbang mengelilinginya, lalu membangunkannya. Kupu-kupu itu kemudian berubah menjadi seorang gadis berpakaian serba putih yang wajahnya persis sama dengan Tian. Gadis itu berkata bahwa dua sosok dari jiwa yang sama akan mati pada saat yang bersamaan di dua dunia yang berbeda, dan salah satu dari mereka bisa mengorbankan diri agar yang lain bisa hidup. Aku memilih untuk berkorban supaya kamu bisa hidup, tapi kamu harus menjalani hidupku menggantikan aku dan membalaskan dendamku pada semua orang yang menyakiti dan membunuhku. Ingat baik-baik, orang yang membunuhku adalah orang yang dekat denganku. Kamu tidak akan bisa kembali ke hidupmu sendiri sampai kamu menyelesaikan misi ini. Sebelum Tian sempat mencerna apa yang terjadi dan apa maksud dari perkataan gadis itu, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ayahnya yang tadi masih menyemangatinya, kini membentak dan memukulinya sambil berkata, "Sudah sebulan kamu menikah tapi tidak becus mengendalikan suamimu, apalagi menyentuh hatinya. Untuk apa aku berkorban dan menikahkanmu kalau ujung-ujungnya kamu tidak becus apa-apa gara-gara kebodohanmu?" Tian membatin, "Ini tidak mungkin ayahku." Ia menoleh ke sekeliling dengan mata bengkak dan berpikir, apa mungkin aku diculik? Atau aku masuk ke dunia paralel? Apa yang sebenarnya terjadi? Di hadapannya berdiri sosok yang ternyata adalah ayah dari tubuh yang kini ia tempati. Setelah itu kita melihat Tian berlari-lari di rumah sakit dalam keadaan linglung, dan matanya masih bengkak. Para perawat saling berbisik heran, bagaimana bisa seorang ayah memperlakukan anaknya seperti itu. Tiba-tiba Tian menabrak seorang pemuda tampan bagai rembulan, jatuh ke pelukannya, lalu terjatuh menimpanya dan pandangan mereka bertemu untuk sesaat sebelum keduanya buru-buru menjauh. Tian membatin, "Duh, malunya, maaf ya," lalu hendak pergi. Namun ia mendengar suara ayahnya masih membentak, mengatakan bahwa cara mendidiknya yang salah adalah penyebab semua ini, bahwa ia memang tidak tahu cara mendidik anak dengan benar. Anehnya, sang ayah justru sedang berbicara dengan pemuda yang baru saja ditabrak Tian. Tian heran dan makin terkejut ketika pemuda itu berkata kepada sang ayah, "Tunggu, biar saya kenalkan dulu. Pria ini bernama Hong, pria yang tampan, kaya, dan menawan. Dan dia suami dari..." Ya, seperti yang sudah kuceritakan sejak awal, pemuda ini adalah suami dari sosok kedua Tian di dunia ini. Tian berkata kepada ayahnya, "Ingat, ayah sendiri yang memulai ini." Ia teringat saat sang ayah datang untuk memukulnya, dan ia terus berusaha menghindar. Sampai akhirnya karena kesabarannya habis, ia balik mengajari sopan santun pada sang ayah. Hal yang wajar saja baginya. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan ayah kandungnya. Hong mendengar seluruh cerita itu dan merasa istrinya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Ia berkata pada ayah mertuanya dengan suara yang membuat cat di dinding pun bisa mengelupas, "Saya tidak suka ada yang menghina istri saya atau menyentuhnya, Om, walaupun Om ayahnya sendiri." Tian mendengar kata istri dan langsung paham. Ia menyadari bahwa pemuda ini adalah suaminya. Ia pun berkata, "Baik, ayo kita pergi, permisi." Hong segera menggenggam tangannya dan berkata, "Mau kemana? Ayo kita pulang." Tian hampir saja bertanya, "Pulang kemana?" Tapi Hong sudah menggendongnya dan berjalan pergi tanpa peduli siapapun di sekitarnya. Tian pun ikut naik ke mobil bersamanya. Sesampainya di rumah, Hong menyuruhnya turun. Tapi Tian menolak dan berkata ingin pulang saja. Hong berkata, "Setelah semua drama yang dibuat ayahmu supaya kita menikah, sekarang kamu bilang begitu." Tian menjawab, "Jelas sekali kamu terbebani dan menganggapku sebagai beban, dan ingin lepas dariku. Kalau begitu, ceraikan saja aku, lebih mudah." Hong mendekat dan mencengkeram lehernya berkata, "Jangan pernah kudengar kata cerai keluar dari mulutmu lagi."
Lalu pria menyimpang itu mencuri ciuman darinya, membuat Tian melamun sesaat sebelum sadar dan menggigitnya. Hong sempat mengambil ponsel dari sisinya dan meninggalkannya begitu saja, seolah Tian bukan siapa-siapa. Tian melihat Hong masuk ke rumahnya, disambut para pelayan dengan hormat. Perhatiannya tertuju pada kupu-kupu putih yang terbang menuju pintu, dan ia paham itu adalah pesan dari sosok kedua dirinya agar ia masuk mengikutinya. Begitu masuk, ia terpesona dan bergumam, "Wah, kaya sekali, kami dulu tidak hidup semewah ini." Ia melihat-lihat perhiasan yang tertata rapi dan menyadari semua itu miliknya. Ia bergumam, "Emas, permata, batu mulia, alhamdulillah." Ia menemukan foto Hong dan keluarganya, lalu termenung menatapnya sambil berpikir, "Siapa di antara kalian yang menjadi pembunuh?" Setelah itu kita melihat Sang Bunglon, ibu tiri Hong, istri dari ayah Hong, Pak Haji, sedang bersama keponakannya yang bernama Shafra. Shafra bertanya kapan Sang Bunglon akan membebaskannya dari gadis bernama Tian ini dan menikahkannya dengan Hong seperti yang telah dijanjikan. Sang Bunglon menjawab bahwa semuanya akan terjadi pada waktunya dan menyuruh Shafra mengikuti rencananya. Sang Bunglon lalu berpaling kepada kakak Hong yang merupakan anak kandungnya dan menyuruhnya menyelesaikan urusan yang diminta di perusahaan. Kakak Hong menjawab siap, tapi juga memberitahu ibunya bahwa ia perlu mendekati Pak Haji terlebih dahulu karena tidak akan mampu menghadapi Hong sendirian. Sementara itu, Tian sedang memegang foto pernikahannya dengan Hong dan berpikir sosok kedua dirinya tampaknya benar-benar mencintai Hong. Ia teringat perkataan sosok itu bahwa pembunuhnya adalah salah satu orang terdekatnya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah dan merasakan bahaya, lalu buru-buru mundur ke pintu, bersembunyi di balik gorden. Ternyata itu Hong yang sedang menuju kamarnya biasa saja. Karena kaget, Hong bertanya, "Kamu ngapain sih, orang gila?" Tanpa sengaja tangan Tian menyentuh dada bidangnya dan Tian membatin, "Sayang juga ya, si otot ini tidak main tinju." Namun Hong salah paham, mengira Tian ingin menggodanya, sehingga ia mendorongnya menjauh dan berkata, "Tenangkan pikiranmu, itu tidak akan terjadi. Kamu kan seperti adikku sendiri, yang bukaan piyamanya saja sampai ke laut, tidak ada AC di kepalamu." Tian membalas, "Astaga, kamu mengerti apa sih? Demi Allah, bukan itu maksudku." Mereka pun sama-sama menjauh satu sama lain. Masing-masing mengira niat yang lain tidak baik. Tian lalu berpura-pura kedinginan dan berkata pada Hong, "Sepertinya kamu harus tidur di kamar lain supaya tidak menular ke aku." Hong menjawab, "Memangnya ada yang baru? Kita memang selalu begitu setiap hari." Tian pun paham bahwa mereka memang biasa tidur terpisah di kamar masing-masing. Hong lalu meninggalkannya dan keluar kamar. Tian merasa lega, tapi bertanya-tanya dalam hati, kalau begitu tadi dia datang untuk apa? Ia mengintip ke pintu dan mendapati Hong. Ternyata datang untuk meletakkan obat di depan pintu kamarnya. Dengan kecerdasan tajamnya, Tian menduga, jangan-jangan inilah racun yang membunuh sosok kedua dirinya. Dasar penjahat licik. Keesokan harinya, Tian kebingungan memilih perhiasan mana yang harus dipakai di antara semua yang tersedia. Sambil membatin, "Astaga, kamu masuk sangkar emas, Tian." Saat itu Lily, asisten pribadinya, menanyakan mana yang akan dipilih untuk pesta malam ini. Tian pun sadar bahwa Lily adalah orang yang bertanggung jawab atas segala urusannya dan ia ingin menggali informasi darinya. Ia langsung menarik Lily seperti orang gila, mendudukkannya di sofa dan berkata, "Sudahlah, lupakan urusan itu dulu, ayo kita ngobrol. Bukankah biasanya sesama perempuan saling curhat? Ceritakan padaku, sebenarnya hubunganku dengan Hong itu seperti apa?" Lily bengong dan balik bertanya, "Loh, kamu yang seharusnya cerita padaku, kenapa malah tanya padaku?" Tian buru-buru menutupi kesalahannya dan berkata, "Maksudku, kita berdua sedang sama-sama kacau belakangan ini. Dan aku belum bisa beradaptasi dengan keluarga ini, itu memengaruhi hubungan kami." Dari obrolan itu, sedikit demi sedikit Tian mulai memahami bagaimana keluarga Hong sebenarnya. Ternyata keluarga ini sangat sombong, dan awalnya tidak menyetujui pernikahan ini. Bahkan Hong sendiri sebenarnya tidak menginginkannya,
Kalau bukan karena kesepakatan bisnis antara Pak Haji dan ayah Tian yang mendesak pernikahan ini terjadi. Lily meminta Tian berhati-hati terhadap Shafra, karena Shafra sebenarnya ingin menikah dengan Hong. Lily juga memberitahu bahwa ia mendengar kabar Shafra sedang menyiapkan jebakan untuk Tian hari ini, agar orang-orang menertawakannya di pesta nanti. Dari cara bicara Lily, tampak jelas bahwa sosok kedua Tian sebelumnya adalah gadis yang lemah dan penurut, mudah diinjak-injak, patuh pada semua orang. Setelah itu kita melihat Tian mengenakan gaun yang terlihat kekecilan untuknya dan yang mencoba memasangkan sepatu hak tinggi padanya kesulitan karena Tian tidak terbiasa. Tian membatin, "Buat apa aku peduli soal barang-barang seperti ini, dulu aku juara tinju sedunia." Gaunnya bahkan robek saat dipakaikan, membuat Tian kesal dan bertanya pada Lily siapa yang membawakan gaun yang salah ukuran ini. Lily menjawab bahwa Shafra sendiri yang memberikannya dan mengklaim mendesainnya khusus untuk Tian. Tian bersumpah dalam hati, "Baiklah Shafra, tunggu pembalasanku nanti." Malam harinya terlihat Shafra sedang berbicara dengan kakak Hong, bertanya apakah rencana yang mereka sepakati sudah dijalankan. Kakak Hong menjawab bahwa kontrak sudah ditandatangani, semua beres, hanya saja para karyawan sempat mempersulitnya di perusahaan karena mereka meminta tanda tangan Hong. Tapi ia mengaku bahwa Hong sudah setuju dan mengutusnya sebagai wakil. Tak lama, Hong datang dengan marah, meletakkan kontrak itu di hadapan kakaknya dan bertanya, bagaimana bisa ia berbuat begitu, memberikan semua keuntungan kepada keluarga, dan melibatkan mereka dalam masalah. Shafra, yang ternyata berasal dari keluarga So, membalas bahwa mereka adalah kerabat dan jika bukan Hong yang bekerja sama dengan mereka, lalu dengan siapa lagi? Ia juga menambahkan sudah berapa kali ia meminta Hong menjadikannya perancang busana utama perusahaan, dan Hong akan melihat sendiri betapa berbakatnya ia nanti. Sebelum Hong sempat menjawab, terdengar keributan di pesta. Ternyata Tian baru saja tiba mengenakan training, membuat orang-orang bergosip, tapi ia tak peduli. Begitu sampai di dekat mereka, Shafra langsung mengejeknya, "Jijik, apa ini yang kamu pakai? Padahal aku sudah mendesainkan gaun spesial untukmu." Tian membalas, "Wajar saja orang sepertimu mendesain gaun kekanak-kanakan begini. Kalau kamu benar-benar paham mode, kamu tidak akan membuat sesuatu seburuk ini." Shafra jadi malu karena suara Tian yang keras di depan semua orang, lalu buru-buru berkata pada tamu-tamu, "Tidak apa-apa, kami hanya bercanda sesama keluarga, nikmati saja pestanya." Omong-omong, Tian sudah menyiapkan tarian khusus untuk menyambut kalian semua. Ternyata inilah jebakan yang disiapkan untuk mempermalukan Tian. Hong pun jengkel dan menegur Shafra, sementara kakak Hong menawarkan diri untuk menari bersama Tian jika Hong sungkan. Ia mendekati Tian dan mengulurkan tangannya, tapi Tian langsung memelintirnya hingga hampir menangis kesakitan, membuat semua orang tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tian lalu berkata pada Hong, "Aku benar-benar di luar dugaanmu ya. Aku lapar, aku mau makan." Lalu berjalan pergi dengan tenang tanpa peduli apapun. Asisten Hong menghampirinya dan berkata, "Tuan, apakah Anda menyadari Nyonya sedikit berubah?" "Maksud saya sangat berubah." Hong menjawab, "Mungkin selama ini dia hanya berpura-pura menjadi kucing manis dan penurut, sampai akhirnya menunjukkan wujud aslinya." Ia lalu mengikuti Tian dan mendapatinya duduk di sebuah restoran sedang hendak makan. Tian terkejut, "Kamu dari mana? Deg-degan aku." Hong tak peduli dan bertanya di mana ia belajar jurus-jurus tinju itu. Tian berkelit, "Ah, cuma dari video, aku menirunya dan ternyata kamu suka." Hong tidak percaya dan mengatakan ini pasti bukan kali pertama. Tian pun berpura-pura kesakitan, mengeluh punggung dan sendinya sakit, dan bilang sejak tadi ia tidak bisa bergerak leluasa. Hong akhirnya menarik tangannya dan membawanya pulang dengan paksa, sambil menggendongnya saat sampai. Tian protes, "Tidak perlu segitunya, aku baik-baik saja." Lily menyambut mereka di pintu dan memberitahu bahwa Pak Haji sedang murka gara-gara kejadian di pesta tadi. Kita lalu melihat Tian berdiri seperti murid nakal yang dipanggil orang tuanya. Pak Haji terus memarahinya, mengatakan apa yang dilakukannya adalah aib yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah keluarga ini. Sang Bunglon berpura-pura menjadi penengah yang menenangkan suasana, membela Tian dengan berkata, "Sudahlah, mungkin dia tidak bermaksud begitu.
Dia kan dari kalangan berbeda dan belum terbiasa. Tapi kalau bicara jujur, anaknya juga keterlaluan. Sudah begitu dimanja ibunya sampai tidak tahu sopan santun sama sekali. Tian yang sejak tadi menahan diri akhirnya meledak dan berkata pada Sang Bunglon, "Kalian tadi cuma ingin mempermalukanku di depan orang-orang." Ia lalu menghadapi amukan Pak Haji yang berteriak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Sama saja dengan anakku." Sebelum sempat menjawab, Hong menyuruhnya naik ke atas dan tidak akan mengulang perintahnya lagi. Tian terpaksa naik, tapi Hong membela Tian di hadapan ayahnya, mengatakan Shafra lah yang memancing kemarahannya, dan meminta ayahnya meninjau ulang kontrak yang dibuat kakaknya hari itu yang menjadi penyebab semua kejadian. Sang Bunglon menyela dan mengatakan Pak Haji sudah tahu soal kontrak itu. Hong meminta ayahnya membacanya sendiri, tapi sebelum Sang Bunglon sempat membantah, Pak Haji berkata dirinya tidak perlu ikut campur dan akan melihat sendiri situasinya. Sementara itu di kamarnya, Tian mengomel sendiri. "Awas saja, ayah mertua juga sama. Membentakku suruh naik ke atas." Ia sebenarnya sedang kesal pada Hong. Namun Hong yang lembut hatinya masuk ke kamarnya untuk mengobati luka di tangannya akibat perkelahian dengan kakaknya tadi. Lily masuk sehingga Hong pun keluar. Lily memberitahu Tian bahwa Hong sudah membelanya di depan seluruh keluarga dan semua pelayan berkata Hong memang selalu seperti itu setiap kali. Tian mulai berpikir mustahil rasanya Hong lah pembunuh sosok kedua dirinya. Lily lalu memberitahu Tian untuk bersiap-siap karena Sang Bunglon mengundang kerabat dan teman-temannya. Ia berbicara seolah sedang menghibur Tian. "Tak apa, tahan saja 1 hari ini, nanti juga berlalu." Tian bertanya, "Menahan apa maksudmu?" Lily menjawab, "Seperti biasanya, kamu kan biasa berdiri melayani mereka berjam-jam tanpa duduk. Itu perintah Sang Bunglon." Tian membatin, "Baiklah, aku sudah tahu kelasmu sekarang, nona kecil." Saat pesta berlangsung, Sang Bunglon memperkenalkan Tian kepada salah satu kerabatnya. "Kenalkan, ini Tian, istri Hong. Kasihan sekali dia, sangat pendiam, penurut, dan manis." Aduh, apalagi ya yang bisa aku bilang. Mereka semua masuk ke ruangan dan mendapati Tian sedang membuat kekacauan, mengajak para tamu bertaruh uang, dan bahkan pakaian sambil tertawa lepas seolah mereka geng anak muda yang sedang main PlayStation. Sang Bunglon dan Shafra berdiri terpaku. Tian lalu berkata pada Sang Bunglon, "Ayo, bawakan minuman untuk para tamu." Lalu pada yang lain, "Ibu mertuaku sangat baik dan senang melayani tamunya sendiri. Dia bahkan tidak mau membiarkanku melakukan apapun." Ia menoleh pada Shafra. "Ayo bantu dia, ambilkan juga camilannya." Ketika keduanya berdiri diam, Tian membentak, "Kalian masih berdiri saja? Ayo cepat, atau kalian mau tamu kita bilang kita tidak ramah." Terpaksalah keduanya berlarian melayani tamu. Hong yang melihat dari kejauhan justru senang. Tian melanjutkan aksinya, memberitahu para tamu bahwa uang yang mereka menangkan akan dibayar oleh Sang Bunglon. Setelah usaha keras Tian mempermainkan Sang Bunglon dan Shafra, keduanya butuh mandi untuk melepas lelah. Namun terjadi hal yang tak terduga. Saat Shafra bersiap mandi, tiba-tiba kakak Hong masuk mencoba mendekatinya. Shafra mendorong lengannya, tapi kakak Hong berkata ia menyesal dulu meninggalkannya dan tidak menikahinya seperti yang dijanjikan, malah pergi merantau dan membiarkannya menikah dengan Hong. Shafra heran mendengar perkataannya. Dan saat kakak Hong mendekat, Shafra mengajarinya menyelam di bak mandi. Karena katanya itu sangat bermanfaat untuk orang seperti dia. Sementara itu, terlihat Sang Bunglon berlari mendekati Hong, berpura-pura tidak bersalah, bilang bahwa ia kebetulan lewat kamar mandi Shafra dan mendengar suara aneh. Jadi khawatir dan ingin memastikan Shafra baik-baik saja, siapa tahu terjatuh. Begitu mereka masuk, Shafra langsung berpura-pura pingsan dan bertanya pada kakak Hong, "Kenapa kamu ada di sini?" Kakak Hong menjawab ia hanya ingin bicara sebentar dengan Tian. Shafra bertanya, "Bicara apa di kamar mandi begini?" Tian yang mendengar itu menyahut, "Kamu mau coba dan aku kasih tahu isi omongannya?" Shafra ketakutan dan langsung diam. Hong, yang sudah habis kesabarannya, menggendong Tian dan pergi. Tian berkata, "Aku ini tas belanjaanmu apa? Dibawa ke sana ke sini terus." Hong melemparkannya ke tempat tidur.
Tian meminta kesempatan untuk menjelaskan, tapi Hong berkata, laki-laki dan perempuan berduaan di kamar mandi jelas bukan sedang bahas anggaran perusahaan. Ingat itu, selama kamu masih istriku, jaga nama baikku dan keluargaku. Tian tak tinggal diam dan berkata bahwa kakaknya lah yang melecehkannya, sekaligus kembali meminta cerai. Hong marah dan berkata itu urusan dengan ayahnya, lalu turun dengan wajah geram. Kakak Hong yang melihatnya berkata, baru kali ini aku lihat kamu peduli sama Tian, kukira kamu memang tidak menginginkannya, atau jangan-jangan kamu mulai suka padanya? Hong meninju wajahnya dan berkata, jangan pernah dekati istriku lagi. Ia lalu pergi dan meminta asistennya mengawasi apakah ada hubungan khusus antara kakaknya dan Tian. Tian sendiri sibuk memikirkan perkataan kakak Hong, bertanya-tanya apakah sosok kedua dirinya dulu memang punya hubungan dengannya. Tiba-tiba ia melihat kupu-kupu putih mendekati sebuah laci. Ia membukanya dan menemukan sepasang sarung tinju di dalamnya, serta mengetahui nama gym tempat sosok kedua dirinya dulu berlatih. Ia pun memutuskan pergi ke sana. Begitu masuk, semua orang di dalam mengenalinya, tapi mereka saling berbisik dan menatapnya dengan aneh. Saat mendekati para pelatih, ia mendengar mereka membicarakan dirinya dan tahu bahwa ayah dari sosok kedua dirinya sering membawanya ke sini untuk dijadikan sasaran latihan para pelatih setiap kali ingin menghukumnya, seolah ia adalah samsak tinju hidup. Tian melihat sekilas kenangan sosok kedua dirinya sedang dipukuli dan kesakitan, dan ia paham bahwa gadis itu dulu menjalin hubungan dengan kakak Hong agar bisa membantunya kabur dari neraka yang ia jalani. Tian tersentuh mendalam. Para pelatih menunggu dan bertanya siapa yang akan berlatih dengannya hari ini. Ia memilih pelatih yang terlihat dalam kenangannya, yang berkata padanya, kamu tidak akan dihukum lagi karena apa yang terjadi padamu. Sementara itu, asisten Hong berdiri jauh memotretnya dan mengirim foto tersebut kepada Hong. Hong langsung meninggalkan segala urusannya dan bergegas ke sana. Kita melihat Tian menyerang pelatih itu dengan gerakan yang sama seperti yang dulu dialami sosok kedua dirinya. Sampai pelatih itu memohon agar ia berhenti karena tak sanggup lagi. Hong tidak menyia-nyiakan momen itu, ia melihat apa yang Tian lakukan dengan bangga. Setelah itu, Hong membawanya berjalan-jalan bersama dan bertanya bagaimana ia bisa tahu tempat ini. Tian menjawab hanya kebetulan. Hong lalu berkata bahwa sepertinya Tian pernah teraniaya berat dalam hidupnya. Tian menjawab pertanyaan itu tidak perlu. Toh kita sebentar lagi akan bercerai. Bukankah kemarin kamu bilang akan bicara dengan ayah? Hong menjawab ia ingin Tian tetap bersamanya agar Shafra bisa melupakan niatnya untuk menikah dengannya. Tian setuju melanjutkan pernikahan, tapi dengan syarat. Hong bertanya, bersyarat pula? Kamu ini keren juga. Tian menyebutkan syaratnya. Pertama, mereka harus tampil seperti pasangan normal di depan orang lain. Kedua, tidak boleh ikut campur urusan pribadi masing-masing. Ketiga, jika suatu saat memutuskan mengakhiri pernikahan, harus dilakukan dengan mudah tanpa mempersulit. Hong setuju, tapi ia juga punya syarat sendiri. Jangan menghadapi masalah sendirian tanpa dirinya. Kalau butuh sesuatu, bilang saja padanya. Dan yang paling penting, jangan pernah menyembunyikan sesuatu dari yang lain apapun yang terjadi. Tian membatin, syarat macam apa ini penuh perhatian dan kelembutan begini. Sementara itu, asisten Hong menelepon dan melaporkan bahwa gym sudah dibeli dan semua pelatihnya diganti agar Tian tidak lagi melihat mereka dan teringat kenangan buruknya. Saat Tian bertanya kenapa Hong terlihat senang, Hong tidak menjawab. Malam harinya Tian masuk ke kamar kakak Hong dan mendapati kupu-kupu itu mengarahkan perhatiannya ke sebuah laci. Ia membukanya dan menemukan surat-surat yang hangus terbakar. Isinya bertuliskan, tolong aku. Dan kenapa aku? Semuanya ditandatangani dengan huruf J saja. Saat kembali ke kamarnya, ia terus memikirkan dan membolak-balik surat itu untuk mencari petunjuk. Lily masuk membawa sepucuk surat dari kakak Hong. Isinya mengundang Tian makan malam. Tian menyuruhnya membuang surat itu ke tempat sampah, tapi ia segera mengambilnya kembali sebelum benar-benar dibuang dan menyadari tulisan tangan itu sama persis dengan surat-surat yang hangus tadi. Ia pun memutuskan datang ke makan malam itu.
Sesampainya di restoran mewah, ia sempat berbincang sebentar dengan salah satu pelayan di sana sebelum menemui Kakak Hong dan bertanya apa alasan dibalik undangan ini. Kakak Hong menjawab ingin meminta maaf dan menyelesaikan segala hal di antara mereka, serta menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu di rumah, Hong pulang dan mendapati Lily sedang berbicara dengan pelayan lain, tampak cemas menanyakan keberadaan Kakak Hong. Hong merasa ada yang tidak beres dan bertanya soal Tian. Lily akhirnya mengaku semua yang terjadi. Hong segera menelepon asistennya dan bertanya di mana Tian berada. Di restoran, pelayan yang tadi diajak bicara oleh Tian datang menghampiri mereka, meminta Kakak Hong mengisi kuesioner untuk kesempatan memenangkan undian. Tian membujuknya untuk mengisi, dan pelayan itu memberinya minuman sebagai imbalan supaya ia mau mengisi. Setelah mengisi, ternyata ia tidak menang undian, dan Tian mengejeknya. Rupanya keberuntungan Hong jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Kakak Hong membalas, jangan terlalu percaya padanya. Begitu dia merasa kamu tak lagi berguna, dia akan membuangmu. Dia memang begitu orangnya. Tian menjawab, kalau kamu memanfaatkan usahamu untuk hal yang sesuai dengan dirimu sendiri, kamu pasti akan jauh lebih baik. Ia lalu meninggalkannya begitu saja. Tian bertemu lagi dengan pelayan yang tadi ia bantu mengisi kuesioner, mengambil kertasnya, dan menyadari tanda tangan di sana tidak sama dengan tanda tangan di surat-surat itu. Begitu keluar ke jalan, Tian merasa sangat pusing dan menyadari sesuatu telah dicampurkan ke dalam minumannya. Tiba-tiba dua orang pria mencoba membawanya pergi, tapi tiba-tiba Hong datang bagai pahlawan, menyerang mereka layaknya ninja hingga tumbang. Tian pingsan. Hong menggendongnya, membawanya masuk mobil. Tian yang setengah sadar bergelayut manja seperti anak kecil, bahkan sempat mencengkeram dasi Hong hingga hampir mencekiknya. Hong menatap wajahnya yang tertidur lelap seperti bayi. Sementara itu, Kakak Bong menemui orang suruhannya dan bertanya, kemana foto-foto yang seharusnya diambil? Marah karena rencana mereka gagal. Ternyata mereka diperintahkan memotret Tian yang sedang berbincang urusan penting dengan mereka. Tapi karena gagal, Kakak Hong menutup akses ke arah mereka. Kembali ke Hong, ia duduk di samping ranjang Tian menunggunya sadar. Ketika Tian akhirnya membuka mata, ia teringat kejadian semalam dan pura-pura tidur lagi. Tapi Hong sudah tahu dan berkata, aku lihat kamu bangun, ayo bangun, cantik. Tian menjawab, selamat pagi. Malu tak tahu harus menutupi wajahnya kemana. Hong bertanya alasan sebenarnya kenapa Tian menemui kakaknya semalam. Tian mengelak, bukan apa-apa, cuma urusan lama sedang kami selesaikan. Hong heran mengapa Tian tidak mau cerita, padahal bukankah mereka sudah sepakat untuk saling terbuka? Namun Tian merasa itu adalah rahasia dari sosok kedua dirinya, yang telah mempercayakan hidupnya padanya, sehingga ia tak bisa bicara. Hong pun marah besar. Jadi menurutmu ada yang perlu kau sembunyikan dariku? Ia melempar ponsel ke wajahnya lalu pergi. Ketika Tian melihat ponsel itu, ia terkejut menemukan foto yang bocor, memperlihatkan sosok kedua dirinya bersama kakak Hong, dengan judul terekam sebelum dihapus. Istri berselingkuh dengan saudara suaminya. Tian menutupi wajahnya, bingung harus berbuat apa menghadapi bencana ini. Kita lalu melihat sebuah restoran mewah di dalam hotel. Sang pemilik hotel sedang bermain piano sendiri. Ia berasal dari keluarga sangat kaya dan merupakan teman Hong bernama Wan. Informasi ini kita ketahui dari dua gadis yang sedang bergosip tentangnya. Setelah selesai bermain, Wan duduk bersama Hong yang sudah menunggunya dan menghiburnya soal masalah pernikahan yang membelitnya tanpa ia inginkan. Hong bertanya apakah Wan sudah dengar bahwa si lengket Yan, sepupu Wan, sudah kembali dari luar negeri. Wan menjawab benar, dan ia sudah bercerai serta kembali untuk bekerja di dunia media. Hong meminta bantuan Wan agar si lengket bisa membantu menyelesaikan masalahnya dengan media dan wartawan. Asisten Hong datang memberitahu bahwa di rumah sedang terjadi masalah terkait Tian, membuat Hong malu di depan Wan, sehingga ia berkata pada asistennya, sudahlah, aku tidak peduli sama sekali. Tapi tetap saja ia langsung berlari pergi. Kepada Wan ia berkata, kalau kupikirkan lagi, aku akan menghubungimu. Sesampainya di rumah, Pak Haji sedang menonton berita tentang skandal yang beredar dan hampir terkena stroke. Sang bunglon,
Seperti biasa memancing di air keruh. Astaga, Pak, apa yang kita harapkan dari perempuan seperti dia? Percayalah, hatiku sudah merasa ada sesuatu di antara mereka sebelum pernikahan ini. Tapi karena anakku sayang pada saudaranya sendiri, ia tidak mau merusak hidupnya. Tian yang sedang memejamkan mata mendengar semua itu dan membatin sinis. Shafra pun ikut tidak percaya dan menuduh Tian sengaja ingin mencemarkan nama baik keluarga. Pak Haji semakin marah dan berteriak, "Bagaimana bisa kamu punya hubungan dengan seseorang lalu menikahi saudaranya, mencoreng nama keluarga di depan semua orang? Kemana perginya rasa malumu?" Namun Tian membalas, "Kalian tidak sadar bahwa dalam foto di ponsel kalian ada 2 orang, tapi kalian hanya menyalahkan 1 orang. Dia ada di depan kalian, biarkan dia jawab sendiri." Kakak Hong pun membela diri dan berkata bahwa Tianlah yang selalu mendekatinya sendiri. Tian tidak lagi menahan kesopanan dan balik menuduh, "Tidak ada yang membocorkan foto itu selain kamu." Kakak Hong balik bertanya, "Kenapa bukan kamu atau ibu si lengket?" Sang Bunglon membela anaknya, "Tidak, anakku tidak mungkin melakukan itu." Shafra menambahkan bahwa Tian harus bersujud minta maaf pada mereka semua atas pencemaran nama baik ini. Tian gemetar marah dan membalas, "Oh, sekarang kamu yang bicara begitu?" Namun Pak Haji berteriak, "Kalian semua diam." Ketika ia melihat wajah Shafra, Sang Bunglon dan Kakak Hong yang gugup menunduk ke lantai, ia merasa mereka semua terlibat dalam kejadian ini dan berkata, "Kalian bersama Tian akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, lalu pergi." Lili yang tak bisa diam lagi berkata pada Shafra, "Jangan bicara begitu pada Tian." Shafra menampar Lili, membuat Tian langsung bangkit dan membalas tamparan yang sama padanya, lalu berkata, "Awas dan jangan pernah kamu perlakukan dia seperti itu lagi." Ia menarik tangan Lili dan berkata pada semua yang ada di sana, "Aku serahkan urusan kalian sendiri, silakan puas-puaskan diri kalian dengan keluarga ini." Saat keluar rumah, Tian mendapati banyak wartawan mengerumuninya seperti semut, menghujaninya dengan pertanyaan. Namun Hong tiba tepat waktu, berkata dengan yakin bahwa ia percaya pada istrinya, meletakkan tangannya di bahu Tian dan berkata bahwa mereka sedang menjalani hari-hari terbahagia bersama. Ia menarik Tian masuk ke dalam dan seperti biasa Tian mencoba menjauh darinya sampai Hong mendorongnya ke dinding. Tian berkata, "Bagaimana kalau kita bercerai saja dan mengakhiri drama ini?" Hong menjawab, "Skandal ini membuat saham perusahaan turun. Jadi kita harus selesaikan masalah ini dulu." Malamnya di kamarnya, Tian merenungkan perkataan Hong kepada wartawan dan kepadanya sendiri. Lili masuk dan Tian memberinya kompres es untuk ditempelkan pada bekas tamparan Shafra di pipinya. Lili tersentuh dan berkata belum pernah ada yang melakukan hal seperti itu untuknya selain ibunya sendiri. Tian mengelusnya dan berkata, "Jangan pernah biarkan siapapun menghinamu. Aku tidak akan meninggalkanmu kalau terjadi apa-apa." Lili lalu memberitahu bahwa Hong sedang murung di kamarnya. Dari pagi belum makan apa-apa. Tian pun memasak sesuatu untuknya dan meletakkannya di meja lalu hendak pergi. Tapi Hong, yang berdiri membelakanginya, melamun, menahannya dan bertanya apa yang ia bawa. Tian menjawab itu makanan yang ia buat khusus untuknya. Hong berkata ia juga ingin merasakan lagi bagaimana rasanya dimasakkan seperti dulu, di tengah semua bencana ini. Tian mengelak, "Jangan tanya tentang masa lalu, itu penuh luka." Hong bertanya, "Kamu masih mencintainya?" Tian menjawab, "Kalau harus memilih seseorang, memangnya ada yang lain selain kamu yang bisa kupikirkan?" Ia buru-buru menyambung sebelum keluar kata, "Kamu, sayang, secara tidak sengaja." Hong berkata, "Oh, aku mengerti." Dan Tian langsung lari malu darinya. Setelah itu kita melihat seorang gadis yang mandi terlalu lama, dan ternyata dia adalah si lengket, sepupuan yang tadi disebutkan Hong, yang ternyata sudah mengetahui bahwa Hong ingin memintanya bantu menangani urusan media. Saat ponselnya berdering dan ternyata Hong yang menelepon, si lengket senang sekali dan berkata, "Aku sudah tahu kamu akan menelepon, dan bagaimanapun juga aku harus datang ke rumahmu untuk membahas ini bersama." Sesampainya di rumah keluarga Hong, suasana rumah tampak kacau dan para pelayan sibuk. Tian bertanya siapa gerangan tamu penting yang datang hari ini, dan diberitahu
bahwa itu teman lama keluarga yang tumbuh bersama Hong sejak kecil. Tian juga tahu bahwa Hong sendiri yang akan menyambutnya secara langsung, membuat hatinya sedikit terganggu, meski ia tidak menunjukkannya. Sesampainya, Tian menyalami si lengket dengan gerakan yang canggung dengan jari-jarinya. Hong lalu meminta izin bicara berdua saja dengan si lengket. Dalam hati, Tian bergumam, "Ini lengkap sudah, kurang si ini saja tadinya." Di kamar Hong, kita melihatnya duduk bersama si lengket yang tengah bercerita tentang persahabatannya dengan Hong sejak kecil. Tapi Tian yang mendengar segera mengalihkan pembicaraan, "Tidak, aku tidak mau dengar itu. Ceritakan tentang dirimu, aku ingin lebih mengenalmu." Si lengket terkejut. "Loh, kamu sebenarnya sudah tahu banyak tentangku, kenapa masih tanya?" Tian membatin, "Astaga, jangan-jangan sosok kedua diriku memang sahabatnya dulu?" Ia mencoba mencari tahu secara tidak langsung tentang hubungan mereka, tapi si lengket merasakan sesuatu yang aneh dan buru-buru pergi. Ketika Hong datang, ia terlihat penasaran dan bertanya apakah Tian dan si lengket sedang bertengkar. Tian membalas, "Kami tidak bertengkar, tapi coba bilang, kalian berdua ini sebenarnya sahabat atau apa?" Hong menjawab bahwa Tian salah paham. Mereka memang bersahabat, lalu ia pergi. Tian mengomel sendiri, "Ini benar-benar dunia gila, aku bisa gila karena kalian." Sementara itu, jelas terlihat bahwa si lengket berniat balas dendam pada Tian dengan caranya sendiri. Ia menyelipkan sebuah berkas di bawah pintu rumah sambil berpikir, "Akan kulihat kamu berbuat apa nanti kalau semua orang tahu." Sang Bunglon mengambil berkas itu dan berencana buruk pada Tian, berkata pada anaknya, "Tenang saja, kita akan menyingkirkan mereka dari jalan kita. Setelah itu suasana akan lapang dan kamu akan jadi satu-satunya pewaris." Malam itu, Sang Bunglon duduk bersama Pak Haji mengumbar rayuan manis dan berkata, "Aku akan mendahuluimu ke atas untuk menyiapkan minumanmu kesukaan." Pak Haji menjawab, "Tak ada yang peduli padaku di dunia ini selain kamu, jiwaku." Ia mengikuti Sang Bunglon dengan gembira. Namun, astaga, ternyata Tian sedang berada di kamar Sang Bunglon mencoba gaun, dan Pak Haji mendekatinya mengira ia istrinya. Tian mendorongnya hingga jatuh ke lantai seperti ember. Sang Bunglon masuk, berteriak, "Kamu berani bermain-main dengan suamiku, wanita rendahan." Tapi Tian langsung mengerti dan membalas, "Kamulah yang merencanakan semuanya, membawaku ke sini dengan alasan ada pesta, memberikan gaun ini untukku coba, dan memasang jebakan untukku." Sang Bunglon lantas mengeluarkan berkas itu dan berkata, "Kamu gila, kamu berhalusinasi, ini buktinya." Pak Haji marah, "Aku hampir dipermalukan di rumahku sendiri. Kamu memang gila. Harus dilaporkan dan dibawa ke rumah sakit jiwa." Ia menyuruh keamanan mengurungnya sampai laporan resmi dibuat. Namun Hong masuk seperti pahlawan super, menarik tangan Tian dan membawanya pergi. Pak Haji menyuruh keamanan mengejar mereka, tapi Hong sudah memasukkan Tian ke mobil dan kembali menghadapi ayahnya yang berkata, "Sepertinya kamu sudah gila juga karenanya." Sang Bunglon terus memanas-manasi, tapi Hong tetap teguh pada pendiriannya dan menolak menyerahkan Tian ke rumah sakit. Kakak Hong ikut memancing di air keruh dengan berkata, "Kalau dia tidak gila, berarti ayah benar-benar melecehkannya." Pak Haji naik pitam dan berkata, "Kamu akan mendapat hukuman lama, ingat itu, memasukkan besi panas ke lubang telinga kecoa." Setelah itu kita melihat Hong dihukum dengan cara yang mengerikan, dipukuli tanpa ampun oleh ayahnya, dan ia menahan sakit yang tak seorang pun sanggup tahan. Sementara itu, Tian sedang menyetir mobil dengan pikiran kalut, memikirkan bagaimana berkas itu bisa sampai ke tangan mereka, dan juga terus mengkhawatirkan Hong, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya sekarang. Tiba-tiba mobilnya harus berhenti karena ada seseorang yang menghadang di depan. Ternyata itu si lengket, yang berkata bahwa Hong meneleponnya dan meminta ia menjemput Tian. Sayangnya Tian mempercayainya dan ikut bersamanya. Namun si lengket berkata, "Kamu pikir urusan di antara kita sudah selesai begitu saja?" Petugas keamanan menyerangnya, membuat Tian harus lari dan melompat dari balkon untuk kabur. Keesokan harinya, Sang Bunglon duduk di samping Tian mengawasinya di rumah sakit sambil berbicara di telepon dengan seseorang, mengatakan ia sedang menunggu Tian sadar untuk mencegahnya bercerita apa yang terjadi dan membongkar semua kebusukan mereka.
Namun ternyata Tian sudah sadar dan mendengar semuanya. Ia memutuskan berpura-pura gila karena syok, mengacaukan penampilannya dan berpura-pura tidak mengenali siapapun, bahkan Hong sekalipun. Hong, yang mendengar Sang Bunglon berkata, "Lihat hasil dari kebodohan yang kita perjuangkan ini," menjawab tegas, "Dia istriku, aku tidak akan meninggalkannya." Ia menggendong Tian yang berontak dengan kakinya. Dan saat itu ia melihat ada darah di kerah baju Hong bekas hukuman. Saat ditanya, Hong hanya menjawab itu tinta lalu membawanya pulang. Di rumah, Tian terus berpura-pura hilang ingatan seperti anak kecil. Sang Bunglon menyuruh tukang kebun menyerangnya dengan gunting untuk menguji apakah Tian benar-benar bisa menghindar atau tidak. Pada saat yang tepat, Tian berpura-pura jatuh sambil mendorong kursi ke arah tukang kebun itu hingga terjungkal. Hong yang melihat kejadian ini langsung memanggil keamanan dan mengusirnya, lalu meminta asistennya memindahkan semua pekerjaan dan rapatnya ke rumah supaya ia bisa fokus mengurus Tian. Sang Bunglon dan kakak Hong lalu berbicara berdua. Sang Bunglon merasa tidak yakin dengan Tian, curiga jangan-jangan Tian hanya berpura-pura, karena bagaimana bisa ia menghindari tukang kebun itu dengan mudah. Namun kakak Hong menjawab ia rasa itu memang jatuh telak dan tidak ada reaksi buatan. Setelah itu Tian sedang berada di kamarnya dan meminta segelas air pada Lily. Tapi kakak Hong menyuruh Lily pergi karena ia sendiri yang akan mengurusnya. Ia diam-diam memasukkan racun ke dalam air itu di depan matanya sendiri, lalu memberikannya. Tian mendekatkan gelas ke mulutnya seolah akan meminumnya, namun Hong buru-buru datang dan berkata, "Aku bawakan air hangat, lebih sehat." Tapi gelas itu terjatuh dari tangan Tian dan membakar kakinya. Kakak Hong berpura-pura ingin membantu mendinginkannya, tapi malah mencoba melecehkannya, si brengsek. Hong datang dan menegur, "Ini salah paham, aku cuma melihat lukanya." Hong membentak, "Enyah dari hadapanku," lalu membawa Tian mengobati lukanya. Tian merintih kesakitan sambil berkata bahwa ia mencintai Hong, dan Hong hanya tertawa. Tapi terlihat jelas ia sedih memikirkannya. Setelah Hong meninggalkannya, malam itu Tian diam-diam keluar dan pergi ke rumah sakit jiwa. Ia menyamar menjadi hantu ibu dari sosok kedua dirinya, menakuti sang dokter yang ketakutan sampai langsung mengaku, "Bukan aku yang membunuhmu, suamimu yang menyuruhku menambah dosismu." Tian merekam pengakuannya dan berkata, "Coba lagi." Ia lalu masuk dan menemukan dokter itu bersembunyi di bawah meja. "Lihat aku baik-baik," katanya. Dokter itu takut, "Kalau aku lihat aku bisa terbakar." Tapi Tian membentak, "Lihat, dasar bodoh." Dokter itu melihat dan bertanya, "Kamu?" Tian mengangguk, "Ya, aku." "Lanjutkan." Dokter itu lalu mengaku bahwa ayah Tian yang menyuruhnya menambah dosis obat ibunya dan membuat semua orang percaya bahwa ibunya ingin bundir, sampai akhirnya benar-benar terjadi. Tian pergi mengambil berkas diagnosis asli penyakit ibunya. Dokter itu berkata, "Ayahmu memintaku memusnahkan atau membakarnya, tapi aku tidak sanggup karena hati nuraniku, nak." Tian melempar berkas itu ke hadapannya dan berkata, "Di depanmu ada satu kesempatan terakhir untuk memberitahuku informasi apapun yang belum kamu ceritakan." Sebelum ia sempat melanjutkan, dokter itu mengambilkannya ponsel yang dulu digunakan ibunya di rumah sakit tanpa sepengetahuan siapapun. Tian mengambil ponsel itu dan berkata, "Aku akan berbaik hati padamu, tidak akan membunuhmu, tapi rekaman ini akan kuserahkan ke hukum." Setelah ia pergi, dokter itu memukul kepalanya sendiri sambil berkata, "Apa yang telah kuperbuat?" Tian membawa ponsel itu ke seseorang untuk dibuka, dan menemukan pesan-pesan ibu sosok kedua dirinya. Ia menangis terharu membacanya. Ada satu folder yang meminta kata sandi. Ia mencoba membukanya tapi gagal. Ketika kembali ke rumah, Hong sudah menunggunya dan bertanya kemana ia pergi. Tian bersikap manja seperti anak kecil, tapi Hong sudah tahu. "Cukup, aku tahu kamu tidak gila. Kamu ingin membuatku terus khawatir sampai kapan?" Tian meminta waktu 3 hari lagi dan berjanji akan menceritakan semuanya. Hong setuju dengan syarat ia tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Ayah Tian terbangun dari tidurnya dan mendapati Tian sudah berdiri di hadapannya. Ia bertanya, "Ada apa kamu kesini?" Tian menjawab,
Aku datang untuk mendengar cerita darimu, cerita yang kamu dan ibu sudah tahu. Sang ayah berkata, jadi kamu datang untuk memamerkan kegilaanmu padaku? Tian mengeluarkan laporan medis dan rekaman yang sudah ia dapatkan dari dokter. Sang ayah langsung berubah pucat seperti anak ayam basah dan berkata, ayo kita bicara baik-baik, seperti seharusnya seorang ayah dan anak. Sayang. Tian membalas, enyah dari hadapanku, lalu menunjukkan foto ibu dari sosok kedua dirinya dan berkata, mengaku, atau kamu akan lutut di hadapannya. Ia menendang kaki ayahnya hingga jatuh berlutut. Sang ayah akhirnya mulai bercerita bahwa di awal pernikahannya, ia serakah pada harta warisan istrinya dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tapi istrinya mengetahuinya. Karena takut kabar itu tersebar, ia menyuap dokter untuk menambah dosis obat depresi istrinya dan diam-diam mendorongnya untuk menyakiti dirinya sendiri sambil terus memohon belas kasihan pada Tian, tapi sudah terlambat. Ia sudah menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah itu kita melihat ayah Tian duduk bersama Sang Bunglon di rumahnya. Kakak Hong bersepakat dengan mereka bahwa jika ayah Tian bisa masuk ke dalam dewan direksi perusahaan, ia akan membantu kakak Hong menguasai perusahaan sepenuhnya. Semua rencana ini sebenarnya diketahui Tian, yang diam-diam duduk mendengarkan dan merekam percakapan mereka. 2 hari kemudian, Tian masih tinggal di rumah ayahnya sambil mengawasinya dan mencoba memberinya susu, tapi sang ayah takut ada sesuatu yang dicampurkan ke dalamnya. Tian mengancam, kalau kamu tidak minum, aku akan melapor. Dan ayahnya terpaksa minum. Ketika mendengar suara sirene mobil polisi, Tian meniru suaranya, Tata, Tata, tidak ada yang seperti kamu. Lalu bertanya, ngomong dong ngomong, kamu yakin susu itu tidak dicampur apa-apa? Ayahnya jadi ketakutan. Tian akhirnya meyakinkan polisi bahwa ayahnya mengalami halusinasi patologis dan harus dimasukkan ke panti rehabilitasi. Ia menuangkan cairan dari gelas yang sama yang dulu digunakan sang ayah untuk meracuni istrinya. Sementara itu, Hong menutupi ketidakhadiran Tian dengan berkata pada Lily bahwa Tian sedang berada di lantai atas. Tian berdiri di depan foto ibunya, melihat kupu-kupu terbang di sekelilingnya, dan bersumpah akan membalas 8 kali lipat kepada semua yang telah menyakiti mereka. Langkah pertamanya adalah ketika Hong memberikan berkas kepada ayahnya, yang membuktikan bahwa Sang Bunglon sedang berusaha memasukkan ayah Tian ke dewan direksi perusahaan. Begitu Pak Haji melihat isi berkas itu, ia menyerahkannya pada Sang Bunglon dan berkata, lihat isi berkas ini. Dan Sang Bunglon berusaha mengelak begitu juga anaknya. Namun Tian menyerahkan kasus ini sepenuhnya beserta rekaman percakapan mereka dengan ayahnya. Kakak Hong marah, tapi ibunya sendiri yang membungkamnya, lalu ia runtuh tak berdaya. Pak Haji berkata bahwa mulai hari itu mereka tidak lagi memiliki hak saham apapun di perusahaan. Tian duduk menyaksikan Sang Bunglon merengek meminta maaf pada Pak Haji. Kita lihat Tian bahagia, ia berkata pada Hong bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi yang mempersulit pekerjaannya. Namun Hong tampak sedih dan tidak mau menatapnya. Tian menjelaskan bahwa selama ini ia menyembunyikan semuanya karena tidak ingin melibatkan Hong dalam masalahnya. Dan karena Hong menganggap pernikahan mereka sebagai pernikahan kepentingan semata, ia bersedia menerima keputusan apapun yang Hong ambil. Namun Hong membalas, kamu sendiri masih menganggapnya pernikahan kepentingan, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Tian berdiri merenungi semua yang terjadi, bertanya-tanya mengapa. Di saat semua orang sudah mendapat balasannya, ia sendiri belum juga bisa kembali ke dunia aslinya. Lily datang memberitahunya bahwa Pak Haji menunggu mereka di kantornya, dan sepertinya bukan kabar baik. Ketika ia turun, ternyata Pak Haji telah mengetahui bahwa ayah Tian terlibat dalam pembunuhan ibunya. Ia berkata, apapun boleh, tapi tuduhan pembunuhan ini aib yang tak mungkin kita tutupi, dan meminta mereka berpisah serta menandatangani surat cerai yang sudah disiapkan pengacaranya. Namun harga diri Tian tersinggung, ia berkata, baik, akan kutandatangani. Tapi Hong merebut kertas itu darinya dan merobeknya, lalu berkata pada ayahnya, kalian yang menikahkan kami sesuka hati, dan sekarang kalian mau menceraikan kami sesuka hati juga? Aku tidak akan meninggalkan istriku,
walaupun aku harus kehilangan perusahaan dan seluruh dunia sekalipun. Tian menatapnya penuh cinta dan kerinduan, memeluknya erat. Setelah Pak Haji keluar, Tian berkata, "Kamu gila meninggalkan perusahaan begitu saja." Hong menjawab, "Tidak ada yang lebih penting darimu." Tian merasa dirinya tidak pantas mendapatkan cinta seperti itu. Hong lalu membawanya ke sebuah tempat indah di tepi pantai dengan pemandangan laut dan langit yang menakjubkan dan berkata, "Ini tempat favoritku untuk beristirahat dan kamulah orang pertama yang kubawa ke sini. Kamu tahu artinya apa, kan?" Ia menceritakan bahwa ibunya dulu membelikan tempat ini untuknya sebagai hadiah sejak kecil. Tian berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Dulu aku pikir kamu hanya balok es." Hong menatap matanya dan berkata, "Kupikir kamu memang selalu bisa tahu apa yang ada di dalam diriku setiap kali kamu menatap mataku." Ia menggenggam tangan Tian, menatap matanya dalam-dalam, dan api cinta pun mulai membara di antara mereka. Keesokan paginya, Tian terbangun dan bertanya pada dirinya sendiri, "Mungkinkah begitu semua masalah selesai, aku justru jatuh cinta?" Ia berusaha mengendalikan perasaannya terhadap Hong agar tidak semakin tenggelam dalam cinta. Mengingat suatu hari nanti ia harus meninggalkan dunia ini seutuhnya. Ketika mereka sedang di dalam mobil, Tian tampak menjauh darinya. Dan asisten Hong bertanya apakah ia kurang tidur semalam. Tian menjawab tidak tahu apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Ia merasa canggung. Sampai ketika Hong mendekat, ia bertanya, "Kamu mau kemana?" Hong menjawab akan mengambilkan sabuk yang ia lupakan. Tian setuju tapi merasa canggung, sehingga menyuruh asistennya berdiri di sana saja. Hong bertanya, "Ada apa?" "Semoga baik-baik saja," dan Tian menjawab, "Aku mau lari-lari sebentar." Lalu turun dan berlari menjauh darinya. Hong menggodanya dan berubah menjadi kekasih yang usil, mengendarai mobil di sampingnya sambil berkata, "Ayo lebih cepat, lebih cepat." Sampai Tian berhenti dan berkata, "Kamu ini bercanda ya?" Hong menjawab, "Baiklah, sampai jumpa di rumah." Lalu menunggunya di rumah sambil membuka lengannya lebar-lebar. Tian terkejut melihatnya dan langsung berlari masuk. Bahkan petugas keamanan pun tertawa geli melihat kekonyolan mereka berdua. Di dalam rumah, Tian sedang bersama Lily. Dan begitu melihat Hong masuk, ia mencoba menghindar. Tapi Hong terus mengejarnya sampai ia lari. Padahal, kasihan, Hong sebenarnya membawakan sebuket bunga untuknya dengan niat baik. Malam harinya saat Hong masuk kamarnya, Tian berkata, "Jaga jarak dan berperilakulah sopan." Hong menjawab, "Kenapa kamu seperti tentara begini? Aku cuma mau bicara denganmu dan tahu kenapa kamu selalu menjauhiku." Tian ingin sekali berkata jujur bahwa ia bisa menghilang kapan saja, tapi tak sanggup mengatakannya. Sehingga ia hanya berkata bahwa kedekatan mereka datang terlalu tiba-tiba dan ia masih butuh waktu. Hong mendekatinya sepersekian detik kemudian dan berkata, "Cukup, waktu segini sudah cukup atau kamu masih mau menunggu lebih lama lagi?" Keesokan paginya, Tian membaca surat-surat sosok kedua dirinya dan menemukan bahwa ia menulis surat untuk seseorang yang menyukai bunga melati dan menanamnya di rumahnya. Tian berpikir keras dan teringat ia hanya pernah melihat bunga melati di rumah si lengket saat diajak ke sana. Ia bertanya-tanya, mungkinkah mereka berdua sedekat itu? Kalau begitu, kenapa dia justru menyakitinya? Ia mendatangi si lengket dan bertanya langsung. Si lengket balik bertanya, "Apa kamu berpura-pura lupa apa yang membuatmu ingat sekarang?" Tian bertanya, "Kamu mengembalikan surat-surat ini kenapa? Apa yang sudah kuperbuat sampai kamu menyakitiku begini?" Si lengket menjawab bahwa ia dulu adalah satu-satunya sahabatnya sejak sekolah. Dan yang memisahkan mereka adalah karena Tian pernah bercerita pada ayahnya bahwa ia mencintai teman dekatnya. Sehingga sang ayah memutuskan menikahkannya dengan orang lain dan membuat cerita palsu agar teman itu menjauhinya. Tian membatin, mungkinkah sosok kedua diriku benar-benar melakukan itu? Sementara itu, si lengket pergi menemui Wan, yang sedang minum karkade sampai mabuk, mencoba mendekatinya, tapi Wan justru menjauh darinya, mengatakan ia tak sanggup mendekatinya karena rasa bersalah yang menghantuinya sejak menjadi penyebab kepergiannya dulu.
Si lengket terkejut mendengar itu dan Wan melanjutkan bahwa ia tahu si lengket mencintainya, tapi ia sendiri tidak siap menikahinya. Ia mengusulkan pada ayah si lengket untuk menikahkannya dengan orang lain, berharap jarak akan membuatnya melupakannya, dan tidak menyangka ayahnya justru menikahkannya secara paksa. Si lengket membalas, "Kamulah alasan aku menjalani hari-hari terburuk dalam hidupku dan alasan aku menyakiti orang yang tidak bersalah," lalu meninggalkannya. Teringat semua yang telah ia perbuat pada Tian dan ia jatuh menyesal. Keesokan harinya, si lengket bersiap bepergian dan tak berniat kembali lagi. Ia bertemu Tian yang berkata, "Aku dulu memang punya masalah dengan ingatanku, ada beberapa kenangan yang kulupakan. Tolong maafkan aku atas segalanya." Si lengket berpamitan dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Sementara itu, Wan berdiri jauh melihatnya pergi tanpa diketahui olehnya. Setelah itu, Tian tampak melamun, dan Hong berkata padanya, "Sejak kamu pulang dari tempat si lengket, kamu tampak tidak seperti biasanya. Kalau kamu mau tanya soal hubunganku dengannya, tanya saja." Tian mencoba bersikap tidak peduli atau cemburu, tapi keceplosan bertanya, "Kenapa kamu begitu peduli padanya? Apa kamu dulu suka padanya?" Hong menjawab bahwa mereka hanya teman, tapi sejak ayah Tian memaksanya menikah dengan orang lain, ia merasa kasihan padanya. Ia lalu bercerita bahwa si lengket pernah menawarkan diri untuk menikah dengannya, demi menyelamatkannya dari situasi itu. Tian marah dan berkata, "Bagaimana bisa ayahku memperlakukan orang seperti itu?" Hong menatapnya lekat dan berkata, "Kamu ini..." Pak Haji duduk bersama mereka dan berkata, karena semuanya sudah stabil, mereka harus segera memberinya cucu. Tiba-tiba kakak Hong masuk membawa seorang anak dan berkata, "Kenapa harus menunggu? Dia sudah punya anak yang dititipkan di panti asuhan." Semua terkejut, terutama Tian yang bergumam, "Mungkinkah sosok kedua diriku punya anak?" Pak Haji bertanya padanya, dan ia mengangguk. Pak Haji menyuruh mereka membawa anak itu ke rumah sakit untuk tes DNA. Hong menyalahkan kakaknya, "Biarkan istriku sendiri," tapi tetap mengizinkan tesnya. Setelah itu, Tian duduk bersama anak kecil itu yang ternyata sangat menggemaskan, dan Tian menyukainya. Hasil tes menunjukkan anak itu memang anak kandungnya. Namun Pak Haji langsung mengusirnya, dan anak itu memohon supaya ia tidak diusir. "Dia memang bukan mama kandungku, tapi tolong biarkan dia tinggal." Kakak Hong yang licik justru berkata, "Pak, biarkan mereka pergi. Kita malah dapat pahala." Tian mengambil anak itu dan berjalan pergi, tapi Hong menghadangnya dan bertanya, "Sebenarnya rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Apa yang harus kulakukan lagi agar kamu percaya padaku dan mau menceritakan semuanya?" Tian tidak punya jawaban karena ia sendiri sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang bisa ia katakan hanyalah ia akan melanjutkan hidup bersama anaknya dan meminta Hong menceraikannya dengan tenang. Hatinya hancur berkeping-keping, tapi ia tetap tak sanggup mengembalikan anak itu ke panti asuhan. Hong masuk ke kamarnya dengan sedih. Air matanya menetes sambil mengenang kenangan mereka. Keesokan harinya, Tian pergi ke gym untuk bekerja sebagai pelatih tinju. Sang kapten heran, "Tinju? Dengan badan seperti itu?" Tian menatap dirinya sendiri dan menjawab, "Jangan tertipu penampilanku, aku sudah berpengalaman, kamu pasti kagum." Tapi sang kapten menolak dengan alasan mereka tidak menerima anak-anak di sana. Saat itu, ternyata Wan tiba. Kita ketahui bahwa dialah pemilik gym ini, yang dibeli dari Hong. Ia menyambutnya di depan sang manajer dan memperkenalkannya, lalu meminta maaf padanya. Meski ia sebenarnya tahu bahwa Tian akan bercerai dari Hong dan berkata, semoga bisa diperlakukan secara profesional dan dipekerjakan berdasarkan hasil kerjanya sendiri. Sang kapten setuju. Meski di dalam hati teman lama sekaligus rekan bisnisnya justru langsung menelepon Hong untuk memberitahukan kabar ini. Hong, yang tidak percaya kabar itu, langsung datang ke sana dan mendapati anaknya sedang bermain di gudang gym. Ia bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Anak itu menjawab bahwa mereka akan tinggal di sini bersama Tian. Tian datang dari belakang dan bertanya, "Apa yang membawamu kemari?" Hong menyodorkan kartu visanya dan berkata, "Belilah rumah yang kamu suka." Tapi Tian menolak. "Aku dan anakku akan hidup dari gajiku sendiri, tidak butuh belas kasihan siapapun."
Mereka pergi menonton Tian melatih para petinju perempuan di gym dan mendengarnya berkata pada mereka, "Jadilah kuat," sambil mengajari mereka teknik tinju. Wan lalu memberitahu Hong bahwa Tian benar-benar profesional. Beberapa hari kemudian, asisten Hong datang membicarakan jadwal, tapi tampak gugup. Hong bertanya ada apa, dan asisten itu memberitahu bahwa Wan sedang berusaha mendekati Tian. Hong meninggalkan segala pekerjaannya dan bergegas ke sana, mendapati Wan memang sedang merayu Tian. Terpesona pada kepribadiannya yang kuat, bahkan membawakan bunga dan bersimpuh di depannya. Hong langsung menegurnya dengan marah, tapi Tian tertawa dan mengambil bunga itu dan berkata, "Kamu tidak berhak mencampuri hidupku." Wan berkata bahwa ia ingin Tian melatihnya dan akan membayar berapapun yang ia minta. Tian yang mempercayainya setuju. Setelah itu Wan mulai dekat dengan anak Tian, memperhatikannya dengan penuh kasih, seolah ingin menjadi ayah baru yang lembut bagi anak itu. Hong menemui ayahnya, memintanya agar Tian dan anak itu bisa kembali dan dibesarkan sebagai keluarga bersamanya. Namun Pak Haji tetap menutup diri. "Tidak, kamu anakku. Tapi aku tidak akan mengenalmu lagi kalau kamu melakukan itu." Kita lalu tahu bahwa Hong bersepakat dengan seseorang untuk membocorkan kabar palsu bahwa ia meninggalkan anak dan istrinya hidup di sebuah gudang. Tian terkejut dikerumuni wartawan yang bertanya soal itu. Ia membantah. Tapi kemudian Hong datang berpura-pura menyesal dan berkata pada wartawan, "Aku sadar kesalahanku. Aku berniat membawa kembali istri dan anakku untuk tinggal bersamaku." Tian berdiri terpaku tak percaya bahwa Hong rela mengorbankan nama baiknya demi dirinya. Hong lalu kembali kepada ayahnya dan berkata, "Maaf, Pak, entah siapa anak durhaka mana yang menyebarkan kabar bohong seperti ini. Tapi aku terpaksa berkorban demi nama baik keluarga dan membawa kembali istriku, mau bagaimana lagi?" Anehnya, Tian dengan mudah masuk kembali ke rumah dan berdamai lagi dengan Pak Haji. Saat mereka naik ke kamar, Tian memberitahu Hong bahwa mereka akan kembali seperti dulu, tidur di kamar masing-masing dan anaknya akan tidur bersamanya. Hong menjawab, "Ya jelas, memangnya kamu kira apa?" Ia lalu masuk ke kamar anak itu untuk membacakan cerita agar mudah tidur, dan si anak menempel padanya, meminta Hong yang membacakan cerita, bukan Tian, agar bisa tidur. Tian tidak keberatan, tapi si anak juga merengek meminta Hong tidur bersama mereka, sehingga Tian terpaksa setuju. Setelah si anak tidur, Tian meminta Hong segera pergi ke kamarnya sendiri, karena ranjangnya terlalu kecil untuk bertiga. Hong malah menggodanya dan berkata besok ia akan membeli ranjang besar yang cukup untuk mereka bertiga. Sejak saat itu, mereka mulai terbiasa hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Suatu hari, Tian melihat Hong lelah seharian mengurus anak. Jadi, ia memasakkan mie untuknya dan menyuruhnya makan. Begitu Hong mencicipinya, ia hampir tersedak. "Astaga, kesalahan apa yang membuatku bernasib pahit begini?" Tapi ia terus berpura-pura menyukainya dan cepat-cepat menghabiskannya. Tian berkata, "Pelan-pelan, miku memang tak tertahankan enaknya, iya kan?" Namun ketika Hong pergi, Tian mencicipinya sendiri dan menyadari mie itu ternyata sangat pedas dan tidak enak. Ia pun tertawa terbahak-bahak sendiri. Keesokan harinya, mereka mengantar anak itu ke sekolah. Hong berpesan panjang lebar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terlihat sangat khawatir. Saat bertemu wali kelas, ia menjelaskan makanan kesukaan anak itu, alergi apa yang dimilikinya, dan kebiasaan tidurnya. Tian merasa sangat bahagia melihat sisi lembut Hong sebagai ayah. Anak itu berjalan pergi sambil melambai, "Dah mama, dah papa." Dan Hong terbang saking senangnya, berkata pada Tian, "Demi Allah, tidak ada yang pernah mengantar anak ini ke sekolah selain aku." Ketika Hong menjemput anak itu dari sekolah, si anak menceritakan semua yang terjadi hari itu dan memberitahu bahwa sekolahnya akan mengadakan pesta penyambutan minggu depan, di mana para orang tua diminta untuk menari bersama. Anak itu berkata pada Tian, "Sayangnya mama tidak bisa menari." Hong menawarkan diri untuk mengajarinya, tapi Tian menolak.
mengaku sangat payah dalam menari dan tidak mungkin bisa belajar. Hong menjawab, "Berarti kamu mau mengecewakan anak kita?" Tian buru-buru menutup telinga anak itu, jangan biarkan dia dengar kata-kata itu. Dan akhirnya ia terpaksa setuju. Hong pun mengajarinya menari, sementara anak itu asyik memotret mereka berdua. Tian sangat kikuk dan berkali-kali menginjak kaki Hong, sampai ia berkata, "Kamu ini hebat juga ya, sudah mengajari berapa gadis sebelum aku?" Hong menjawab, "Tidak ada lagi setelahmu, Jimmy." Ketika Tian mulai pusing, ia berkata, "Cukup, aku akan latihan sendiri, kamu urus kerjaanmu." Lalu Hong meninggalkannya dan pergi bekerja. Setelah itu Tian duduk bersama anak itu tertawa-tawa melihat foto-foto lama. Saat sampai pada foto ibu Tian, mendiang, anak itu bercerita bahwa dulu ia sering datang ke panti asuhan untuk merayakan ulang tahunnya. Tian mendapat ide dan bertanya kapan tanggal ulang tahun anak itu. Ia menjawab tanggal 10 Februari. Tian mencoba mengetikkan tanggal itu sebagai kata sandi folder terkunci di ponsel yang ia ambil dari sang dokter, dan ternyata berhasil. Folder itu terbuka. Ia meninggalkan anak itu dan menonton video di dalamnya yang mengejutkannya. Ia melihat rekaman kenangan sosok kedua dirinya berdiri di depan pintu kamar Sang Bunglon, sedang memotretnya. Saat itu Sang Bunglon sedang duduk bersama anaknya, yaitu kakak Hong, membicarakan rencana mereka. Jika mereka berhasil menyingkirkan Pak Haji, mereka akan mendapatkan lebih dari separuh harta keluarga. Namun mereka mendengar suara ponsel milik sosok kedua Tian. Sang Bunglon segera bangkit dan berkata pada anaknya, "Tetap di sini, jangan ikut keluar." Lalu keluar menemui sosok kedua Tian dan berkata, "Berikan ponselmu." Tapi sosok kedua Tian menolak menyerahkannya. Sang Bunglon berusaha merebutnya paksa saat keduanya berdiri di tangga, membuat sosok kedua Tian kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sang Bunglon justru turun dan menghapus videonya lalu naik lagi, alih-alih menolongnya dan memanggil ambulans. Kembali ke masa sekarang, Tian menyerahkan video itu kepada Pak Haji, yang langsung memukuli Sang Bunglon habis-habisan berkata, "Kamu ingin membunuhku, dan seumur hidupmu tidak pernah menganggap anakku ataupun aku." Sang Bunglon terus mencoba membela diri. Begitu juga kakak Hong yang menghitamkan nama mereka. Pak Haji memerintahkan pihak keamanan untuk mengawasi mereka dan tidak boleh keluar tanpa izinnya secara pribadi. Namun mengira kakak Hong akan diam saja adalah kesalahan besar. Ia justru pergi menculik anak itu dari sekolahnya. Tian jatuh pingsan begitu mengetahuinya, dan Hong berjanji akan mengembalikannya, mengerahkan pasukan orang-orangnya untuk melacak keberadaan kakaknya. Akhirnya kakak Hong menelepon untuk bernegosiasi. Hong berkata pada orang-orangnya, "Aku akan berusaha memperpanjang percakapan ini. Kalian cari tahu lokasinya." Tian nyaris gila memikirkan anaknya, dan mereka mencoba bertanya pada anak itu di mana ia berada lewat telepon. Anak itu menjawab bahwa ia berada di rumah Superman. Hong bertanya pada kakaknya apa permintaannya, dan si jahat meminta Hong menyerahkan haknya atas warisan. Hong langsung setuju. Sementara itu, orang-orang Hong berhasil mengetahui bahwa kakaknya berada di sebelah utara kota, tapi belum bisa memastikan lokasi pastinya. Hong teringat saat ia bercerita pada anaknya tentang rumah Superman. Ia menggambarkan sebuah bangunan yang nyata ada di dunia ini. Ia yakin itulah tempat anaknya berada sekarang. Mereka pun bergegas ke sana dan benar saja kakak Hong ada di sana bersama si anak. Ia mengancam akan melemparkannya jika Hong tidak menyuruh orang-orangnya pergi. Hong berkata bahwa ia sudah menyerahkan warisan itu sambil membawa surat-suratnya. Namun begitu orang-orangnya pergi, sang kakak memberikan sebatang besi padanya dan berkata ia harus memukul dirinya sendiri dengannya. Kalau tidak, ia tidak akan menyerahkan anak itu. Hong terpaksa menuruti perintahnya. Namun tiba-tiba Tian datang bagaikan peluru kilat, mengajari sopan santun pada kakak Hong dengan aksi-aksi yang disukai penonton, sampai ia tak sanggup lagi melawan. Tian kembali menghampiri anaknya, namun kakak Hong menyerang lagi.
membuat si anak berlari menghampiri untuk menyelamatkan Tian. Tapi sayangnya kakak Ong mendorongnya hingga terjatuh menghantam batu bata, dan si anak berdarah cukup banyak. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, sementara pihak keamanan menangkap kakak Hong yang jahat itu. Di rumah sakit, anak itu membutuhkan transfusi darah dengan golongan darah AB, dan ternyata golongan darah Hong cocok, sehingga ia mendonorkan darahnya. Sang Bunglon begitu mengetahui anaknya ditangkap, mengambil apa saja yang bisa ia bawa untuk kabur, tapi ia tertangkap juga. Begitu melihat Pak Haji, ia menangis. Tapi karena tak ada gunanya, ia mengancam akan meracuninya lagi jika ia tidak mengeluarkan anaknya dari penjara, mengatakan ia masih menyimpan laporan medis palsu tentang kondisinya. Pak Haji menjawab, "Minum saja airmu sendiri, semua itu palsu," dan mengungkapkan bahwa ia sudah memasang umpan di brankasnya sejak ia mulai mencurigainya. Ia hancur karena kecewa berat padanya dan menyerahkan Sang Bunglon ke pihak kepolisian. Di rumah sakit, setelah Hong mendonorkan darahnya untuk anak itu, datang sebuah pesan aneh sekali kepada Tian dari si lengket yang berisi pengakuan terakhirnya, bahwa untuk membalas dendam pada Tian atas kejadian bertahun-tahun lalu, ia dulu berniat membiarkan seseorang memperkosanya. Tapi ternyata yang masuk ke kamarnya secara tidak sengaja justru Hong yang sedang mabuk minum karkade. Dengan begitu, anak itu benar-benar anak kandung mereka berdua, Hong dan sosok kedua Tian. Sungguh cerita yang lebih dramatis daripada film India. Bukan? Hong melakukan tes untuk memastikan anak itu memang anak kandungnya, dan hasilnya benar-benar cocok. Hong sangat bahagia dan mencium Tian, tapi anak itu terbangun dan memergoki mereka. Sang Bunglon tak sanggup menerima semua yang terjadi padanya hingga mengalami kelumpuhan. Tian datang menjenguknya. Sang Bunglon mengira ia datang untuk mengejeknya, tapi kenyataannya Tian justru merasa kasihan padanya. Kita melihat keluarga kecil kita kini bahagia kembali. Suatu hari Tian melepas kepergian Hong yang sedang mengantar anak mereka ke sekolah. Dan begitu mereka pergi, ia merasakan kupu-kupu itu terbang di sekelilingnya. Ia sempat takut ini adalah saatnya ia harus kembali ke dunianya sendiri. Tapi yang terjadi justru sosok kedua dirinya berterima kasih padanya, berkata bahwa ia bisa tetap tinggal di dunia ini dan memintanya untuk menjaga anak dan Hong baik-baik. Tian berlari untuk memeluknya, tapi sosok itu berubah menjadi kawanan kupu-kupu dan menghilang. Tak lama, Hong dan anak mereka kembali untuk menyalaminya karena mereka rindu padanya sedikit. Aneh sekali, siapa yang benar-benar mengerti cinta? Nah, sampailah kita di akhir kisah kita kali ini.